Halo semua, balik lagi sama aku Clara Diastin. Jadi di episode kedua ini aku akan bahas variabel pada pemrograman. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang dasar-dasar pemrograman, kali ini kita akan bahas apa sih variabel pada pemrograman itu sendiri. Nah, untuk video kali ini juga kita akan menggunakan alat yaitu Scratch dan Replit lagi. Oke, langsung mulai aja ya. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program. Data bisa berupa angka, teks, karakter, atau nilai lainnya. Variabel memiliki nama dan nilai. Nilai variabel dapat berubah sesuai kebutuhan program. Oke, variabel di Scratch. Scratch menggunakan variabel sebagai wadah untuk menyimpan nilai. Dapat dibuat melalui menu Make a Variable. Contoh penggunanya itu bisa menyimpan nama, menyimpan umur, menyimpan sesuatu yang kita suka, menyimpan skor permainan, menyimpan jumlah nyamuk karakter, dan masih banyak lainnya. Oke, variabel pada Python atau Replit. Khususnya Replit. Di Python, variabel dibuat dengan langsung memberikan nilai. Tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Contohnya, nama sama dengan tanda kutip Budi, umur, tinggi, dan lain-lain. Variabel dapat dipanggil dengan menuliskan namanya. Oke, langsung aja kita praktekkan penggunaan variabel di Scratch dan Replit. Oke, langsung aja kita coba penggunaan variabel pada Scratch. Pertama-tama kita ganti dulu nama projectnya. Oke, sekarang kita coba buat program di Scratch menggunakan variabel. Pertama-tama kita namain dulu programnya. So, kita ke event, kita ambil blok bendera hijau. So, kita ke S, karena kita akan mencoba menanyakan nama seseorang menggunakan variabel. Kita klik C dan ke blok variabel. Nah, di sini ada make a variable. Kita bisa bikin variabel apa aja yang kita mau. Karena di sini kita mau nanya nama seseorang, kita bikin variabel name. Nah, ntar akan muncul di sini untuk menyimpan apa yang kita jawab atau data-data kita. Kita ambil blok set my variable. Kita pencet variable name. Kita gabungin. Kita ambil join. Ambil juga answer untuk menjawab nama. Kita taruh di sini. Dan kita ambil lagi variabel nama untuk ditaruh di sini. Ini untuk menyapa balik nama orang tadi. Hello. Oke, langsung aja kita coba running. What's your name? Clara. Hello Clara. Nah, dia otomatis disimpan ke sini. Dan hello-nya lagi nggak perlu kita coba pakai answer lagi karena di sini udah ada variabel nama yang otomatis kesimpan. Oke, selanjutnya kita akan tanya what's your favorite animal? Oke, kita ke blok variabel lagi. Kita sekarang bikin variabel favorite animal. Oke. Kita set lagi. Kita jawab. Jadi kita balik. Your favorite animal is. Kita ambil blok variabel favorite animal. Oke. Kita stop dulu. Jangan lupa kita kasih jeda di sini. 2. Oke, langsung aja kita coba running ya. What's your name? Clara. Hello Clara. What's your favorite animal?
cat. Your favorite animal is cat. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman untuk membuat sebuah variabel menanyakan nama seorang dan hewan favorit seorang. Dan otomatis jawaban kalian akan kesimpan di sini. Kalian boleh nanya apa aja selain nama, hewan favorit. Oke, karena kita udah bisa menanyakan nama seorang dan menanyakan hewan favorit seorang menggunakan variabel, sekarang kita akan mencoba menanyakan umur seseorang menggunakan variabel. Kenapa kok bisa? Karena ini udah berbeda jenis datanya guys. Kalau yang tadi tuh jenis data string atau karakter. Kalau yang sekarang angka. Jadi kita akan mencoba menanyakan umur seseorang yang jawabannya berupa angka. Dan kita akan mencoba menanyakan hal lain yang jawabannya berupa angka. Oke, yang pertama kita ambil dulu blok bendera hijau. Kemudian kita ambil blok S. Kita tanya, how old are you? So, kita ambil variabel, set my variable, dan kita bikin dulu variabel yang mau kita bikin, yaitu old age deh, kita bikin age. Nah, kita gabungin, kita set jadi age, dan kita ambil blok say dan juga answer. Nah, setelah kita bikin operator, kita masukin variabel yang udah kita bikin, age tadi ke sini. Kita tulis your age is jawabannya. Oke, sekarang kita running ya. How old are you? 18. Your age is 18 atau 18. Oke, sekarang kita akan coba sesuatu yang baru, yaitu di sini kita akan masukkan blok plus. Nah, age. Age. Nah, sebenarnya kita coba taruh di sini. Kita bikin ini yang baru, variabel baru. Kita bikin future age. Nah, kita taruh di sini. Kita masukin ini kita di sini future age. Tambah 10 deh, tambah 10 sih kita. Tulis your age 10 years old, and your age 8 years ago is. Nah, setelah kita coba ya, kita jawab masukin age aja, otomatis tambah 10. Nah, how old are you? 18. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa nih pakai blok baru, yaitu blok pertambahan, bisa juga pengurangan dan lain-lain sesuai yang kalian pengenin aja. Oke teman-teman, seperti di episode sebelumnya kita membuat project cooking pasta. Kali ini kita akan membuat project
dengan menggunakan variabel, yaitu menghitung waktu belajar kita per hari. Ada dua, jadi waktu belajar saat weekdays dan weekend. Nah, yang pertama kita akan coba menghitung waktu belajar kita di weekdays. Pertama, kita ganti dulu judulnya. Study. Nah, yang pertama pastinya kita klik blok bendera hijau. Kemudian kita akan menggunakan jenis data angka. Jadi kita akan menghitung total, kita akan mengurangi waktu dalam 24 jam dikurangi kegiatan-kegiatan kita dalam sehari, dan hasilnya itu adalah sisa untuk waktu kita untuk belajar. Oke, jadi yang pertama kita ambil dulu blok as. Setelah kita ambil blok, kita set variabel. Kita bikin variabel yang pertama, yang itu kita bikin sleeping hour, variabel waktu jam tidur kita. Di situ kita tanya how many. Buat biar gampang, aku mau kasih sedikit cara lagi. Jadi kalau di Replit atau Python dia udah ada komen. Kalau di Scratch kan nggak ada ya. Nah, kita sebenarnya bisa ada komen juga, yaitu dengan klik kanan. So kita add comment. Nah, komen yang dipakai bisa dari sini. Kalian bisa lihat dari step-step ini. Nah, tapi kita pertama-tama bakal pakai step 1 dulu ya. Jadi kita copy dulu. Di sini udah ada rumus-rumusnya yang harus kita pakai. Oke, aku add comment. Aku paste. Nah, jadi gini teman-teman, kalian kalau mau lihat rumus biar kalian nggak lupa, kalian juga bisa bikin komen di Scratch. Oke, ini bisa dikecilin juga nih. Nah, oke, yang pertama, ask for the number of sleeping hour. Itu story, habis itu hitung itu. So kita tanya how many hour do you sleep per day? Jangan lupa tanda tanya dan spasi. So kita bikin variabel, nanti kita udah bikin variabel sleeping hour. So kita ambil dan kita masukin blok answer di sini. Kita pindahin dulu di sini ya. Di situ yang kedua kita tanya soal ask for the number of working hour. Kita ambil lagi blok as. Kita tanya lagi how many hours do you work per day? So kita bikin variabel lagi working hours. Nah, udah muncul juga di sininya. Kita set variabel lagi, kita tambahin answer dan kita masukin variabel working hours. So yang ketiga kita bisa lihat di sini. So, ask for the number of relaxing hours. So, kita bertanya waktu kita istirahat. How many hours per day do you want to relax? So
So, kita ambil lagi, kita bikin variabel lagi. Relaxing hours. Nah, kita set variabel lagi. Kita masukin variabel relaxing hours. Dan kita masukin blok answer. Oke, setelah kita udah masukin 3 step ini, sekarang kita menghitung sisa waktu kita untuk belajar. Yaitu dengan cara mengurangi 24, dikurang jam tidur, dikurang jam kerja, dan dikurang jam istirahat. So, dikurang 3. So, kita akan print. Oke, jadi caranya kita ambil set make variable lagi. Kita bikin variabel available hours. Oke. Kita ambil available hours dan kita hitung dengan blok ini kurang, karena dia pengurangan kan di sini. Nah, kalian bisa aja dengan secara seperti ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 blok. 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bisa aja nih kayak gini. Cuman kalau kayak gini, dia itu otomatis akan menghitung dari kolom paling awal. Jadi dia bakal nguranginnya dari sini. Nah, karena ribet dan hasilnya bisa aja jadi minus, kita pakai yang pertama kolom pengurangan. So, pertambahan. Nah, karena semuanya selain 24 jam ini kita tambahin semuanya dan kurangi 24 jam, itu juga bakal tetap ketemu hasilnya. So, kita masukin variabel yang tadi dari awal yang udah berurutan, berarti sleeping hours. Kita masukin variabel ini. Habis itu kita masukin working hour. Habis itu relaxing hour. Dan ini 3. Oke. So, kita zoom in dulu. Ya. Iya, sebentar ya, aku lagi bikin video, sebentar. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita coba running ya. Kita run. How many hours do you sleep per day? 8. How many hours do you work per day? Misalnya 8,5. How many hours per day do you want to relax? Misalnya 2 jam. Nah, so available hours-nya jadinya muncul segini, 11. Itu jadinya guys.
Oh iya, kalau udah kayak gini, kita ambil dulu, masih ada yang kurang ternyata guys, maaf. Kita ambil block say, itu kita ngomongnya ya, kita say, kita ambil join 2 kali. Nah, yang di tengah buat variabel available hours-nya. Jadi nanti biar dia muncul Nah, kalau udah kayak gini, kita masih ada yang kurang ternyata, maaf. Kita ambil lagi block say, terus block join lagi. Di tengahnya kita masukin block available hour. So di sini kita bilang you have, ntar hasilnya di sini, hasil dari penghitungan ini, di situ hours to study each day. Oke teman-teman, kalau ini semuanya udah selesai, sekarang kita coba running. Ini kalian bisa bebas masukin berapa aja angka yang kalian inginkan ya. Aku hanya masukin contohnya aja. How many hours do you sleep per day? 8. How many hours do you work per day? Coba aku pakai koma, 8,5. How many hours per day do you want to relax? Coba aku masukin 2. Hasilnya, you have 2.5 hours to study each day. Nah, berarti kita punya available hour-nya tuh 2,5 jam ya buat kita belajar tadi. Nah, oke, jadi gitu aja teman-teman. Kalau kita mau bikin jadwal lewat Scratch, mau bikin project jadwal lewat Scratch, kalian bisa pakai cara ini, atau jadi gitu teman-teman. Kalau kita membuat sebuah project variabel menggunakan Scratch, kalian bisa pakai cara ini, dan kalian bisa masukin komen kayak gini di blog manapun biar kalian ingat step by stepnya. Dan sekarang kita coba lanjutin ke step yang kedua. Oke guys, sekarang kita akan coba step yang kedua. Sebenarnya nggak banyak berubah, cuman kita akan nambahin aja available hours to study at weekend, dan kita bakal totalin yang jam belajar kita di weekend sama di weekday itu berapa nanti akhirnya. Oke, yang pertama kita ubah dulu step yang ada di komen ini ya guys. Ini buat stepnya, kalian bisa lihat di sini. Ini step 2-nya. Oke, yang pertama jadi yang bagian pertama sama kedua ini udah benar, udah nggak usah diubah lagi. Kita cuma ubah ini. How many hours per week, kita tambahin weekday do you want to relax, di situ. Nah, relaxing hour-nya kita juga ganti nih nama variabelnya, tinggal diklik kanan, terus rename weekday relaxing hour. Oke. Nah, setelah itu tambahin lagi pertanyaan, how many hours per weekend do you want to relax? So, kita bikin variabelnya. Weekend relaxing hour. Nah, kita set variabel. Kita masukin. Kita cari weekend relaxing hour. So, kita masukin answer. Di situ kita tinggal set. Nah, ini kan tadi kan udah
ada kan yang available hour per, ini kan tadi yang per weekend kan, per weekday kan, karena kita ada jam kerjanya. Kita tinggal ganti available hour-nya jadi available hours weekend available hours. Maksudnya weekday available hour. Nah, so kita ambil lagi set, kita bikin lagi dari yang ini. Nah, ini kan kita udah sampai yang di sini kan, yang tadi dia sama kayak awal, nggak ada yang berubah. Karena kita ngitung weekday yang hari kerja, sekarang kita ngitung yang weekend, yang hari libur. Dia cuma ada 24 dikurang sleeping hour dikurang weekend relaxing hour. So kita ini weekend. Nah, kita ambil lagi join ini pengurangan, penambahan, dan penambahan. Karena dia cuma ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Pertama tetap 24 jam meskipun weekend. Di situ kita masukin sleeping hour karena di hari libur kita juga tetap tidur. Di situ kita masukin weekend relaxing hour nih. Habis itu terakhir kita masukin 3. Ya, betul. Nah, habis itu kita totalin semuanya. Compute the total available hour per week. 5 day available hour per weekday plus 2. Nah, 5 itu maksudnya hari kerja kita, weekday, dan 2 ini weekendnya. So, kita set variable, kita bikin variable total available hours. Total available hours. So, ini weekend available hours. Kita belum bikin, kita bikin juga weekend available hours. Nah, weekend available hours. Okay. Nah, so kita totalinnya itu dengan cara pertama kita kali dulu, habis itu kita tambah, habis itu kita kali lagi. Nah, kenapa gitu? Karena kita di sini tadi disuruh untuk mengalihkan total available hour per week. Ini ini harusnya per week 5 available hour per week day. Nah, karena di sini kita disuruh ngalihin dulu nih 5 dikali available hour per weekday. So, berarti kita tulis di sini 5 dikali kita cari weekday available hour. Nah, so ditambah di sini karena dia weekend berarti dia cuma 2 hari. So, kita cari weekend available hour. Nah, udah semua. Sekarang kita kita akan ngomong, berarti you have weekday available hours to study Nah, ini kita tinggal ganti aja hours to study each weekday. So, kita bikin lagi buat yang weekend dan totalnya. Join. Nah, di sini kita masukin variabel weekend available hour. Nah, berarti
You have hours to study each weekend. Di situ kita punya juga total. Kita masukin variabel total available hour. Setelah kita masukin kalimat you have titik-titik week. Kita masukin hours per hour. Oke, kita masukin hour to study each week. Nah, oke, jadi gini teman-teman. Sekarang kita cek dulu ya. Ini kan yang pertama dia nggak berubah. Cuman yang di bagian ketiga dia berubah jadi weekday relaxing hour. Itu kita udah bikin lagi yang baru, variable baru yaitu weekend relaxing hour. Terus kita totalin yang pertama dari weekend available hour, kita totalin kayak yang awal nggak berubah. So kita totalin juga yang weekend available hour. So kita totalin juga semuanya dari weekday sampai weekend. So kita bikin blog untuk dia merespon. Nah, so ini bisa kita benerin juga ya teman-teman. Jadi biar berurutan, berarti pertama sleeping hour, working hours, weekday relaxing hours, so weekend relaxing hours, so weekday available hours, weekend, dan total semuanya. Ini bisa geser di kucingnya di sini, dan sekarang kita akan coba untuk running. Oke. Oh iya, maaf teman-teman, jadi aku baru sadar ada yang salah. Di sini harusnya kita bukan pakai blok ini. Aku masukin dulu ya sebentar. So, aku mau coba pakai join. So, aku masukin aku mau masukin ini dulu. Aku masukin plus. So, di sini aku perkalian, aku masukin di sini. So, di sebelah sini juga perkalian lagi. Nah, ini baru benar. Dari sini aku mau masukin variabelnya yang tadi weekday available hour. So, dikali 5. Di situ weekend available hour. Aku masukin sini, harus dikali 2. Oke. Di sini aku juga lupa mau masukin waktu jedanya, karena tapi bakal otomatis langsung ke blok yang terakhir, langsung ke instruksi yang terakhir. So, oke, karena udah, kita ubah dulu jadi 2 misalnya, juga 2. Oke, sekarang kita coba lagi. Terusnya kali ini udah benar. Kita mulai. How many hours do you sleep per day? 8,5. How many hours do you work per day? 9. How many hours per weekday do you want to relax? 1, karena weekday. Kita akan banyakin di weekend aja. How many hours per weekend do you want to relax? Aku mau masukin 8. You have Oke, jadi you have 21.5 hours to study each week. Jadinya. Oke, jadi begitu teman-teman untuk membuat program di Scratch menggunakan variabel.
jadi lebih memudahkan kan, jadi gak perlu banyak blok-blok dan dia otomatis kesimpan datanya di sini. Jadi kita nggak lupa nih tadi kita masukin apa. So komennya juga kalian bisa di sini naruh komen apapun. Misalnya kalian langsung mau tulis kayak how many yang mau kalian tulis di sini, kalian bisa tulis di sini langsung. Kalian bisa tulis di per blok-bloknya juga. Nah, kalian juga bisa masuk pakai project ini buat ngitung jadwal kalian. Tinggal kalian ubah-ubah aja jamnya. Oke, sekarang kita mau coba bikin project ini di Replit. Oke, sekarang kita akan coba membuat suatu variabel menggunakan Replit. Kalau tadi kita udah menggunakan Scratch, sekarang kita akan membuat menggunakan Replit. Tapi sama seperti di Scratch tadi, kita akan membuat variabel dari menanyakan nama seseorang dan umur seseorang. Pertama kita akan menanyakan nama seseorang, name sama dengan input kurung buka kutip 2 what's your name kutip lagi, dan jangan lupa spasi ya teman-teman. Di situ enter, kita print, ada kurung buka kutip 2 hello spasi tanda kutip plus name. Oke. Kemudian kita sekarang akan nanyain nama seorang, user age. Nah, ini adalah contoh penulisan yang salah ya teman-teman. Kalau di Scratch kan blok-bloknya pakai spasi, kalau di Replit dia harus pakai garis bawah sebagai spasi. Karena kalau nggak ada garis bawah itu dianggap sebagai dua hal yang berbeda. So, dengan in, nah ini adalah sebuah variabel dari data atau angka. So, input kurung buka lagi untuk menanyakan pertanyaan. How old are you? Spasi, nah dan kutip lagi. Oke. Nah, berarti kurung tutupnya juga ada 2 ya. So, kita masukin juga future, jangan lupa garis bawah untuk spasi, user, garis bawah lagi untuk spasi, age, sama dengan user, garis bawah age, plus 10. Nah, sama seperti di Scratch tadi, kita juga bikin future age ya teman-teman. Nah, sekarang kita print semuanya. Print kurung buka tanda kutip in 10 years you will be spasi kurung tutup plus str. Nah, str ini adalah sebuah variabel yaitu string atau karakter ya. Itu ini masih kurung buka future, jangan lupa garis bawah, user, jangan lupa garis bawah lagi, age. Nah, case, jangan lupa kurung tutupnya sekali lagi. Nah, oke. Sekarang kita coba run.
What's your name? So, kita jawab Clara. Hello Clara, how old are you? 18. 18. In 10 years, you will be 28. Nah, itu ya teman-teman, penggunaan variabel untuk menanyakan nama seseorang dan nomor seseorang di Replit. Jadi, untuk data kita menggunakan in, dan untuk karakter atau huruf kita menggunakan string. Oke, setelah kita udah mengetahui apa jenis variabel untuk string dan integral, kita akan coba lagi buat sebuah variabel yang berisikan data dan menggunakan komen. Kalau tadi di Scratch kan cuman klik kanan, itu udah ada komen kan, bisa kita tinggal masukin komennya. Nah, kalau di Replit, kalau di Python kita harus kalau di Python kita harus agar kita akan mencoba berhitung ya teman-teman, menjumlahkan sesuatu. As for number. Nah, ini adalah komen di Replit di Python. Dia bentuknya kayak gini, jangan lupa spasinya. So, sekarang kita coba ya. Number 1. Jangan lupa untuk spasi pakai garis bawah. Habis itu karena kita masukin data, kita pakai in kurung buka input kurung buka lagi tanda kutip number 1 titik 2 spasi. Nah, kenapa aku nggak pasang lagi tanda kurung tutup atau kutip 2? Karena kalau di awal kita udah pakai tanda kurung buka, dia otomatis udah ada kurung tutupnya, dan gitu juga dengan tanda kutip 2 di akhirannya juga otomatis sudah ada tanda kutip 2. So, nah kita coba running ya teman-teman, buat kita melihat bahwa ini tuh adalah beneran komen. Karena kalau di beneran komen, dia nggak bakal muncul di hot running. Oke, kita lanjutin dulu. Kita bikin komen kedua. As for number 2. So, kita bikin lagi bawahnya number garis bawah 2 sama dengan in kurung buka input kurung buka lagi tanda kutip number 2 titik 2 spasi, dan udah ada tanda kutip akhirnya lagi. So, sekarang kita jumlahin mereka semua, kita bikin komen biar kita tahu kalau itu ternyata penjumlahan dari mereka semua. Itu compute
Nah, sekarang kita bikin komen yang menyatakan kalau kita akan menjumlahkan kedua angka tadi. So, berarti compute the sum. Situ kita bikin lagi sum sama dengan number garis bawah 1 plus number garis bawah 2. So, kita bikin komen kalau kita di bawahnya, kalau kita mau print itu, yaitu print the sum. Nah, kita nyuruh dia ngitung. So, kita kasih lagi kita kasih lagi dia perintah, yaitu print garis kita kasih dia sekarang kita kasih dia lagi arahan, yaitu print untuk menghitung semuanya. So, kutip the sum is tanda kutip plus string kurung buka sum kurung tutup. Nah, sekarang kita coba running teman-teman. Number 1, coba 2 deh, enter. Number 2, 3, enter. The sum is 5. Nah, jadi kita masukin nomornya. Misalnya untuk nomor yang pertama itu kita mau angka 2. So, nomor kedua kita mau 3. Jadi, sumnya itu kesimpulan itu dia hasil penjumlahan dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalian boleh masukin angka apa aja bebas. Nanti yang penting kalian sesuai dengan variabelnya, itu masih akan muncul kayak gini. Dan komen-komen ini sebenarnya nggak wajib. Kalian kalau masih belajar, kalian bisa pakai biar kalian ingat itu tuh buat apa fungsinya. Dan kalian nggak cuman bisa naruh di atasnya, kalian bisa naruh di sampingnya juga kalau kalian mau. Contoh kayak gini. Nah, print the sum. Nah, tapi aku naruh di atasnya biar rapi aja. Oke teman-teman, setelah tadi kita udah pelajari sedikit tentang variabel pada Replit, yaitu string dan integral. Sekarang kita akan bikin project seperti yang di Scratch tadi. Kita akan bikin project untuk menghitung waktu kita belajar dalam seminggu atau weekday dan weekend. Nah, kita masih pakai tipe yang sama, cara yang sama, step yang sama kayak yang tadi, kayak gini. Nah, step sini kalian bisa jadiin juga komen kayak tadi, cuman kalian bisa mempersingkatnya jadi kayak gini. As the user or sleeping hours, working hours, relaxing hours. Nah, kalian bisa bikin komennya jadi kayak gini. Nah, kalian bisa bikin komennya jadi kayak gini. So, kita lanjut. Kita tulis sleeping hour-nya. Oh ya, jangan lupa spasinya diganti jadi garis bawah. Hour sama dengan load dalam buka kurung input, buka kurung lagi, kutip 2, how many hours do
you sleep every day, dan buka spasi dan tanda tanya. Oke. Nah, ini kan kurang rapi ya. Kalian bisa nih habis tanda kurung buka ini kalian spasiin. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Sebentar, ini aku coba rapin dulu. Nah, oke, maaf. Nah, gini guys. Oke, jadi kayak gini. So, sekarang kita tanyain working garis bawah hours sama dengan float lagi, buka kurung input, tutup kurung, tanda kutip, how many hours do you how many hours do you work per day? Tanda tanya. So, kita tanda kutip, kita ketik how many hours do you work per day? Include the commute. Jadi sekalian perjalanannya. So, udah kutip lagi. Nah, so kita buat rapin lagi. Kita akan enter ini juga sekalian di atas. Nah, biar dia sama. Itu sekarang kita tanya relaxing hours. Garis bawah hours sama dengan load kurung buka input, kurung buka tanda kutip, how many hours do you need to relax per day? Kita pengen tadi, kita enter again. Nah, itu sekarang kita spasi lagi, kita lihat lagi notebook yang tadi, notepad yang tadi, stepnya compute available hour. Nah, yang tadi ya, yang sketch tadi ya, 24 jam dikurang waktu tidur, dikurang waktu kerja, dan dikurang waktu istirahat, dan juga dikurang 3. So, kita akan print. Oke, kita bikin komennya dulu biar lebih gampang. Compute available hours. Oke, kita tulis available garis bawah hours sama dengan 24 dikurang sleeping garis bawah hours dikurang, oke, ini ada yang typo, workingnya working garis bawah hours dikurang relaxing hours, so dikurang 3. Oke, sekarang kita coba print lagi, kita kasih komen. Kalau kalian mau kasih komen itu print available hours, aku kasih aja biar kita ingat.
print apply label hours. Di print kurung buka titik 2, you have, jangan lupa spasi biar hasilnya rapi, string garis tanda kurung buka available garis bawah hours, kurung tutup plus lagi, kurung buka lagi spasi hours available to hours to study per study every day. Oke. Jangan lupa. Nah, oke. Sekarang kita coba buat running semuanya. How many hours? Oke, sekarang kita coba buat running semuanya. How many hours do you sleep every day? Kita coba masukin angka desimal 7,5. How many hours do you walk per day include the commute? Berarti sekalian perjalanan kita misalnya aja 9. How many hours do you need to relax per day? Mungkin 1-2 jam, tapi aku tulis 1 aja. You have 3.5 hours to study every day. Oke, teman-teman, kita udah bisa bikin tipe pertama. Proyek tipe pertama yaitu menghitung jam belajar per hari. Sekarang kita akan masuk ke tipe kedua yang sama seperti di Scratch tadi. Kita menghitung total waktu belajar di weekdays dan weekend. Sebenarnya ini nggak banyak yang diganti. Aku tunggu dulu. Banyak yang diganti, kita cuman Oke, ini nggak banyak yang diganti, cuman kita akan tambahin di sini kayak yang di Sketch tadi, yaitu waktu istirahat per hari dan per weekdays dan per weekend. So ini kita tinggal tambahin weekday garis bawah. Nah, how many hours do you need to relax per weekday? Oke, sekarang kita bikin lagi yang weekend. Sama aja yang kayak di atas ya. How many hours do you need to relax per weekend? So, kita bisa ini biar rapi. Nah, oke, sekarang setelah mengubah
pertanyaannya kita ubah perhitungannya. Di sini kan cuma available hour, kita tambahin weekday garis bawah available hour. Nah, dia tetap sama, nggak ada yang diganti. So, kita lanjut lagi ke ininya aja guys, ini tambahin weekday. Oke. Kita bikin lagi weekend available hours sama dengan tetap 24 jam, so dikurang sleeping hours, dan dikurang weekend relaxing hour, dikurang 3. Oke. Next, kita totalin semuanya, yaitu total garis bawah available garis bawah hours sama dengan weekday available hour dikali, kita kalinya pakai ini, bintang ini, dikali 5, karena ada 5 hari dalam waktu kerja, plus weekend available hours dikali 2. Oke. Tinggal print hasil dari semuanya. Di sini udah ada you have string available hours, kita tinggal tambahin weekdays. So every week weekday atau working day, kita bisa weekday aja. Nah, itu kita bikin lagi print yang baru. Print ada kutip, you have string, so we can garis bawah available garis bawah hours. Plus kata-katanya hours to study every weekend. Nah, so yang terakhir kita print. In total, you have you have plus string lagi total, dan masukin rumus yang tadi, perhitungan available hours. Available hour plus kata-katanya hours to study every week. Okay.
Dan oke teman-teman, kita tinggal masukin angka-angkanya dan kita running dan kita masukin angka-angkanya. Oke, langsung aja kita running. How many hours do you sleep per day? Kita masukin 8. How many hours do you work per day? Ini untuk hari weekend aja, weekday aja berarti 8,5. How many hours do you need to relax per weekday? Karena weekday kita masukin 2. Nah, karena dia weekend lebih lama kita masukin 8. Nah ini udah muncul nih total-totalnya. You have 2,5 hours to study every weekday, 5 hours to study every weekend. In total you have 20.5 hours to study every week. Oke, jadi gitu teman-teman, cara membuat jadwal di Replit menggunakan variabel. Oke, jadi begitu aja cara membuat sebuah jadwal di Replit menggunakan variabel. Sebenarnya nggak kayak gini aja, kalian bisa masukin data-data lain atau pertanyaan-pertanyaan lain dengan data sesuai jadwal kalian. Kalian bisa coba-coba aja. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu variabel merupakan konsep dasar penting dalam pemrograman. Scratch memperkenalkan variabel dengan cara yang visual, sedangkan Replit menggunakan variabel berbasis teks. Pemahaman variabel membantu kita membuat program yang dinamis dan fleksibel. Oke, mungkin segitu aja video dari aku kali ini tentang variabel pada pemrograman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.